Kami dari Perguruan Tinggi Lathansa Masiro, Prodi Akuntansi, akan menjelaskan prospek UKM dalam perdagangan bebas. Pengertian UKM. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah, dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi secara tidak langsung, pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki perusahaan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Contoh UKM yang pertama ada UKM kuliner. Bidang kuliner memiliki pasar yang besar dan dapat dimulai dengan modal kecil. Yang kedua ada UKM fashion. Menjalankan usaha fashion dapat dimulai bahkan tanpa memiliki modal sama sekali. Caranya adalah dengan menjual produk atau menjadi reseller. Ini adalah jenis UKM yang dapat dilakukan dengan benar-benar beranjak dari nol. Contoh UKM yang ketiga ada UKM kerajinan tangan. Penjual jaket kulit di Garut, sepatu di Cibaduyut, atau ukiran patung di Bali. Mengembangkan kerajinan khas daerah memiliki potensi untuk ekspor hingga ke mancanegara. Tips pengembangan UKM yang ketiga ada memperluas jaringan. Usaha UKM bisa semakin membesar dengan membuka peluang cabang atau franchise. Pengusaha bisa menggandeng investor dan para peminat yang ingin melakukan kolaborasi dengan kerjasama. Yang keempat ada layanan konsumen yang optimal. Perusahaan memperluas pasar, mempertahankan pembeli loyal juga penting. Mempertahankan hubungan baik adalah layanan konsumen yang akan mengembangkan UKM. Anda jadi besar dan berkelanjutan. Pajak bagi UMKM. Pemerintah membuat PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau lebih dikenal PPH atau UMKM. Sehingga wajib pajak diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 1%. Ciri-ciri usaha kecil menengah. 1. Bahan baku mudah diperoleh. 2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. 3. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 4. Peluang pasar cukup luas sehingga besar produknya terserap di pasar lokal domestik. 5. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. 1. Livelihood activities merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. 2. Micro enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki usaha kewirausahaan. 3. Small Dynamic Enterprise merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4. Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Peranan UMKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh 2 departemen. 1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2. Departemen Koperasi dan UMKM. Permasalahan dihadapi oleh UKM. Faktor internal, kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. Yang pertama, sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang kedua, lemahnya jaringan usaha. Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas. Faktor eksternal. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, terbatasnya akses pasar.
Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Peran usaha kecil menengah. Peran UKM dalam perekonomian tradisional diakui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja dan pemerintah pendapatan. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Yang kedua, relevansi UKM dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang integrasi. Yang ketiga, potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Tujuan UKM. Yang pertama, mengulas potensi dan prospek UKM dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendiskusikan strategi pengembangan produksi dan pemasaran produk-produk UKM. Asas-asas UKM: kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kebersamaan, kesatuan ekonomi nasional.